Oleh karena itu, tidak keluar rumah, tetap berada di rumah, dan semuanya dikerjakan dari rumah sehingga tetap kita bisa produktif di rumah adalah menjadi pilihan yang terbaik. Tidak keluar rumah kecuali untuk hal yang terpaksa harus keluar. Oleh karena itu, tetap di rumah, tidak melakukan perjalanan kemanapun, termasuk tidak mudik. Karena kita tidak bisa memberikan jaminan bahwa sepanjang perjalanan kita akan berada dalam posisi yang aman dan tidak tertular oleh penyakit ini. Kita tidak mungkin pada suatu saat terpaksa atau meyakini tidak akan pernah ketemu orang lain, tidak pernah terpaksa dalam kontak yang dekat, atau kita menggunakan fasilitas sarana yang kita tidak tahu siapa yang menggunakan sebelumnya. Misalnya pada saat kita berada di rest area kalau melakukan perjalanan menggunakan jalan tol, berada di toilet umum, berada di tempat-tempat umum, di rumah makan dan sebagainya. Inilah yang kemudian memberikan ruang yang paling mungkin untuk terjadinya penularan. Kemudian keluar rumah untuk hal yang tidak ada gunanya, bukan hanya dalam rangka perjalanan. Saat ini sering kita melihat banyak sekali anggota keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang masih memaksakan keluar rumah untuk hal-hal yang tidak membutuhkan, tidak memiliki kepentingan yang mendasar. Menunggu saat berbuka puasa, berkumpul dengan teman, kemudian hanya sekedar untuk melakukan pergaulan saja, tetapi memberikan resiko yang lebih besar untuk tertular. Inilah yang kemudian harus menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu, mari kita perkuat upaya untuk mencegah penularan ini berbasis kepada keluarga. Keluarga adalah struktur masyarakat yang terkecil, adalah dasar dari kelompok sosial yang lebih besar. Kita harus mengendalikan keluarga kita. Kita harus bisa menempatkan diri sebagai panutan untuk anak-anak kita. Karena cara inilah yang paling efektif kita melakukan upaya untuk menanganinya. Saudara-saudara sekalian, dinamika ini atau kepatuhan kita ini di dalam melaksanakan ketentuan pemerintah akan tercermin dari setiap hari kita bisa melihat hasil pemeriksaan laboratorium yang akan kami umumkan. Sebagai contoh, pada hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan 161.351 spesimen. Ini kita periksa dengan dua metode, baik menggunakan rapid test PCR maupun menggunakan tes cepat molekuler. Jumlah 161.351 spesimen itu adalah pemeriksaan dari 116.358 orang. Itu pun dengan menggunakan dua metode, baik rapid time PCR maupun tes cepat molekuler. Hasil positif yang kita dapatkan saat ini, kita mencatat 14.265 orang. Hasil negatif 102.093 orang. Dari jumlah tersebut, kalau kemudian secara keseluruhan di dalam konteks untuk penanganan COVID-19 ini, kita telah melakukan pemantauan lebih dari 249.105 orang. Sebagian besar sudah selesai kita pantau. Kemudian pasien dalam pengawasan sebanyak 31.994. Konfirmasi positif COVID-19 hari ini kita dapatkan 233 orang, sehingga totalnya menjadi 14.265 orang. Kasus sembuh meningkat 183 orang, sehingga total menjadi 2.881 orang. Kasus meninggal meningkat 18 orang, sehingga total menjadi 991 orang. Sudah 373 provinsi yang
373 kabupaten yang terdampak di 34 provinsi.